Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Astri dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tema 3 subtema 2. Oke, silakan kalian perhatikan dan simak baik-baik ya materinya. Materi kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu gangguan pada organ pencernaan manusia. Gangguan pada organ pencernaan manusia dapat terjadi karena penyakit atau kelainan. Terdapat beberapa penyebab penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Berikut beberapa penyakit pada organ pencernaan manusia. Yang pertama, sariawan. Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Sariawan ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Pengobatan sariawan dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C. Yang kedua, sakit gigi. Sakit gigi ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Sakit gigi terjadi ketika pulpa atau lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf mengalami peradangan. Penyebab radang tersebut dapat dikarenakan pembusukan gigi, luka pada gusi, atau tambalan gigi yang rusak. Penderita akan merasa sakit, nyeri, pusing, atau bahkan demam. Pengobatan sakit gigi dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan menggosok gigi secara teratur. Yang ketiga, MAH. MAH adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. MAH dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Pengobatan MAH dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Oke, selain sariawan, sakit gigi, dan MAH, terdapat beberapa penyakit lain yang dapat menyerang pencernaan manusia. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau kondisi lingkungan sekitar yang tidak sehat. Berikut beberapa penyakit yang menyerang organ pencernaan dan cara pengobatannya. Yang pertama, sembelit atau konstipasi ya. Sembelit adalah kondisi sulit buang air besar. Terdapat berbagai macam penyebab sembelit, antara lain kurang minum, kurang mengkonsumsi makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Pengobatan sembelit dilakukan dengan mengubah pola makan dan gaya hidup, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsi makanan berserat, mengkonsumsi lebih banyak air putih, dan berolahraga secara teratur. Yang kedua, diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Diare dapat terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Diare yang parah dapat menyebabkan penderita kehilangan banyak cairan tubuh. Pengobatan diare dilakukan dengan minum banyak cairan selama diare berlangsung. Pemberian oralit juga dapat diberikan untuk menghindari dehidrasi atau kehilangan cairan pada tubuh. Jika diare berlanjut, minum obat sesuai resep dokter. Dan yang ketiga yaitu apendistis atau usus buntu. Apendistis adalah pembengkakan atau peradangan usus buntu. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Penderita mengalami gejala antara lain nyeri pada perut sebelah kanan yang menjadi sakit saat ditekan perut kembung, hilang nafsu makan, meriang, dan mual. Pengobatan apendistis adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari gangguan-gangguan yang menyerang organ pencernaan manusia, yaitu ada sariawan, sakit gigi, MAH, sembelit, diare, dan apendistis. Gangguan-gangguan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti makan yang tidak teratur, makanan yang tidak bersih, atau makan makanan yang telah basi. Perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, makan tidak teratur. Makan yang tidak teratur dapat menyebabkan gangguan pencernaan, misalnya MAH.
Ma dapat disebabkan oleh meningkatnya cairan asam di dalam lambung. Oleh karena itu, makanlah makanan yang bergizi secara teratur. Yang kedua, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih dan sehat dapat membuat tubuh sakit. Makanan yang tidak bersih contohnya makanan yang dihinggapi lalat. Lalat mempunyai kebiasaan hinggap pada sampah dan tempat-tempat yang kotor. Hal itu tentu membuat makanan menjadi tidak baik bagi tubuh. Sama halnya dengan minuman yang kita minum harus dalam keadaan matang. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang telah basi. Basi berarti makanan tersebut sudah terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau jamur. Ciri khas makanan yang telah basi biasanya mengeluarkan aroma tidak sedap, berlendir, dan jika termakan akan terasa asam. Ada cara untuk menyimpan makanan agar tidak cepat basi, salah satunya dengan menyimpan di lemari pendingin. Nah, oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk menjaga dan memelihara kesehatan organ pencernaan. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pencernaan makanan antara lain, makan makanan sehat dan bergizi, tidak jajan sembarangan, menjaga kebersihan makanan dan minuman, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Oke, itu adalah materi kita pada pagi hari ini. Selebihnya bisa kalian baca di buku tema 3 kalian. Ibu cukupkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.